Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri ATR BPN, yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran Forkominda, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah, Kanwil BPN, dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, Bapak Ibu penerima sertifikat yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang, hari ini saya akan membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. 1 juta, hari ini 1 juta. 1 juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali. Mengingat ini sebelum program PTSL ini, setiap tahun, ini sebelum 2017, setiap tahun kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500.000 sertifikat se-Indonesia. Di seluruh Indonesia kita hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat. Kalau kita hitung, kalau setahun hanya 500.000, untuk seluruh sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat, di seluruh tanah air itu butuh waktu 160 tahun. Sertifikat baru jadi 160 tahun. Bapak Ibu mau? Nunggu 160 tahun. Karena di seluruh tanah air ini yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Karena di tahun 2015 itu baru ada 46 juta sertifikat, jadi masih kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500.000, artinya nunggunya 160 tahun. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Menteri saat itu, Pak Menteri enggak bisa kita bekerja seperti ini. Kita harus bekerja dengan target yang akan saya berikan. Jadi saya bekerja dengan target-target. Dan yang saya berikan target itu betul-betul enggak main-main. Kita janjian. Kalau targetnya enggak tercapai, hati-hati. Kepala kantor di kabupaten kota hati-hati. Kanwilnya di provinsi juga hati-hati. Menterinya juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati. Kita bekerja dengan target. Alhamdulillah dengan kerja keras seluruh jajaran BPN di kabupaten, kota, provinsi, sampai BPN di pusat. Tahun 2017 tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, saya ulang lagi. Tahun 2017 kita sudah bisa mengeluarkan 5,4 juta bidang. 5,4 juta sertifikat. Dari yang sebelumnya
2015 itu 500.000. Naiknya di 2016 1,1, masih 2 kali, enggak mau saya. Saya mau 10 kali, bisa keluar 5,4 juta di 2017. Artinya ternyata kita bisa. 2018 saya beri target lagi 9,3 juta bisa keluar. 9 juta, keluarnya 9,3 juta. 2019 saya beri target 9 juta, keluarnya 11,2 juta sertifikat. Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta, tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin insya Allah ini juga akan bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu semuanya hari ini sudah pegang yang namanya sertifikat. Sudah semuanya? Coba diangkat kalau sudah. Ya, berarti sudah semuanya. Untuk yang tadi saya sampaikan di seluruh provinsi. Jadi dalam 5 tahun ini total sertifikat yang sudah saya bagikan langsung, yang saya bagikan langsung sendiri itu ada 2,4 juta. Saya muter pokoknya setiap saya ke daerah, sertifikat bagi entah 5.000, entah 7.000, entah 10.000 pernah, 12.000 pernah, bagi. Dan selalu saya minta diangkat karena apa? Saya pengen ngerti sertifikatnya sudah dipegang belum oleh rakyat. Sudah, ya. Saya hitung. Sudah 2,4 juta yang saya bagikan langsung. Yang lain-lain bagi Pak Menteri, ada Kanwil membagi, Kepala Kantor Kabupaten Kota membagi. Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sudah sekitar 18,9 juta bidang. Bidangnya 18,9. Itu artinya dari sisi luasnya sudah 5,3 juta hektar yang sertifikat yang kita berikan. 5,3 juta. Gede sekali. Oleh sebab itu, target kita itu di 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Insya Allah sudah bersertifikat. Enggak ada lagi orang punya tanah, enggak punya sertifikatnya. Harus 2025. Termasuk sertifikat untuk tanah-tanah, untuk tempat ibadah. Semuanya harus. Enggak ada. Entah untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Ini saya mau cerita, karena setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke kampung, saya kan hampir setiap minggu, setiap 2 hari saya masuk kampung, masuk desa. Keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Kenapa ini enggak diurus, sertifikat ini enggak diurus? Yang masuk ke saya, ke telinga saya, bilang, ngurus sertifikat tanah itu susahnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Tapi enggak usah ngomong ke saya ngalami sendiri ngurus juga lama banget. Saya pernah ngalami sendiri, jadi enggak usah diceritain pun saya sudah tahu. Oleh sebab itu, saat itu saya perintah ke Menteri BPN bahwa untuk ngurus sertifikat gimana caranya agar cepat selesai, agar dimudahkan. Jangan sampai bertahun-tahun. Ngurus sertifikat bertahun-tahun. Bapak Ibu ngalamin enggak? Sekarang enggak, ya.
Yang dulu-dulu ngalami, saya ngalami. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sertifikat itu merupakan bukti hak yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang kita miliki. Ini sangat penting untuk mencegah timbulnya sengketa, sangat penting untuk mencegah timbulnya konflik pertanahan, baik antar individu, individu dengan perusahaan, individu dengan pemerintah, untuk menghindari itu. Karena sertifikat sangat penting sebagai bukti kepastian hukum, saya ingin pesan, simpan baik-baik yang namanya sertifikat ini. Jangan sampai rusak atau hilang. Nanti sampai di rumah, fotokopi terlebih dahulu. Simpan di tempat yang berbeda. Jadi kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, ngurusnya mudah. Kalau fotokopinya hilang, nggak apa-apa, aslinya masih fotokopi lagi. Hati-hati. Kalau juga sudah punya sertifikat, Bapak Ibu kalau ingin membutuhkan tambahan modal atau ingin berusaha, ini bisa dijadikan jaminan sertifikat, bisa dijadikan kolateral ke perbankan atau lembaga keuangan. Tapi sebelum pinjam saya selalu titip ini hati-hati dihitung, hati-hati dikalkulasi, bahwa nanti bisa mengembalikan pinjaman itu. Jangan sampai nanti ini sudah dapat uang, nggak bisa mengembalikan sertifikatnya, malah hilang. Nah, hati-hati. Dan kalau sudah dapat uang dari bank, betul-betul 100% digunakan semuanya untuk yang produktif, untuk modal kerja, untuk modal investasi. Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk beli sepeda motor, jangan pakai untuk anaknya belikan HP semua yang mahal-mahal. Itu namanya konsumtif. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, Pak Menteri, terima kasih, beserta seluruh kantor wilayah, kantor pertanahan, atas kerja kerasnya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya sekarang harus bekerja keras pagi, siang, sore, sampai pagi lagi untuk menyelesaikan target-target yang sudah kita berikan. Marilah kita terus bekerja keras untuk mencetak prestasi yang lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Santi 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 Om. Bapak dan Ibu,